Bajunya nampak elok dan bersih, hatinya kotor, berzuhudlah dalam kebolehan dan malas bekerja untuk makan guna mengisi agama, dan tidak mengenal wara, memelihara diri dari perkara haram dan subhat terhadap makanan yang jelas haram. Bila saja engkau mampu lepas dari keterjepitan dunia, lakukanlah. Jika tidak mampu, maka bersegeralah dengan hatimu mengadu kepada Tuhan, dan bergantunglah di bawah rahmat-Nya sampai keterjepitanmu dari dunia longgar untukmu dan lepas dari hatimu. Allah akan terus memberikan ujian ini kepada mereka sesuai dengan tingkatan mereka, agar mereka senantiasa berada di samping Tuhan dan tidak pernah lalai. Allah mengasihi mereka dan Allah tidak mau orang yang dikasihinya itu jauh darinya. Orang yang benar-benar hamba Allah akan percaya kepadanya dan menyerahkan seluruh keadaan dirinya kepadanya. Ia percaya kepada karunia-Nya, pemberian rizkinya, dan yakin bahwa apa saja yang telah ditetapkan oleh Allah baginya, pasti akan ia dapati, serta apa saja yang dijauhkan oleh Allah darinya, pasti tidak akan ia dapati. Hijab atau tabir yang menghalangi kamu itu tidak akan terbuka, sekiranya kamu tidak keluar dari makhluk dan membebaskan hati dari makhluk dalam semua keadaan dan kedudukan hidup. Hijab itu juga tidak akan terbuka, sekiranya hawa nafsu kamu tidak hancur lebur. Begitu juga tujuan dan kerinduan kamu kepada makhluk serta kepada dunia dan akhirat. Sifat yang menggelapkan hati adalah keangkuhan, kesombongan, iri, khianat, dendam, dusta, suka menggunjing, mengumpat, dan berbagai sifat buruk lainnya. Sifat-sifat inilah yang akan menjungkirkan manusia dari makhluk yang paling mulia menjadi makhluk yang paling hina. Keberhasilanmu menaiki jenjang-jenjang ruhani itu bergantung pada sebesar apa usahamu untuk menjauhkan diri dari sifat duniawi dan dari nafsumu. Butuhan dan cinta kepada Allah menjadi dasar pencarian para sufi sejati. Kemiskinan, yagan menjadi kebanggaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukanlah kemiskinan harta duniawi, melainkan keengganan terhadap segala sesuatu selain Allah. Kemiskinan yang dimaksudkan adalah meninggalkan semua harta, bukan hanya harta duniawi, melainkan juga harta yang telah dijanjikan di akhirat. Apabila kamu berada pada suatu keadaan tertentu, janganlah kamu meminta suatu keadaan yang lebih tinggi atau yang lebih rendah. Apabila kamu berada di pintu istana, janganlah kamu masuk sebelum kamu disuruh masuk. Janganlah kamu menganggap cukup dengan kebenaran masuk itu saja, karena boleh jadi itu adalah suatu dalih atau tipuan dari raja itu. Hendaklah kamu bersabar, sampai kamu dipaksa masuk ke dalam istana itu atas perintah raja itu sendiri. Karena, dengan demikian kamu tidak akan dimintai pertanggungjawaban tentang perbuatan kamu masuk ke dalam istana itu. Jika nafsu untuk kawin telah muncul di dalam pikiranmu, tetapi kamu miskin papa, lalu kamu bersabar dengan harapan menunggu pertolongan Allah yang menjadikan kamu dan nafsu kamu itu, maka Allah pasti menolong kamu, baik dengan menghilangkan nafsu itu dari kamu maupun dengan memberimu rizki ataupun dengan mencukupkan kamu dengan berbagai cara, dengan meringankan beban dan meningkatkan derajat kamu di akhirat kelak. Allah pasti menolongmu karena kesabaran dan keridoanmu itu. Allah pasti menambah kesucian dan kekuatanmu. Jika Allah mencukupimu di dalam masalah rizki, maka kesabaranmu itu akan bertukar dengan syukur. Janganlah kamu bersusah payah untuk mendapatkan keuntungan dan jangan pula kamu mencoba menghindarkan diri dari malapetaka. Keuntungan itu akan datang kepadamu jika memang sudah ditentukan oleh Allah untuk kamu, baik kamu sengaja untuk mencarinya maupun tidak. Malapetaka itu pun akan datang menimpamu, baik kamu membencinya, maupun kamu mencoba menghindarkannya dengan doa dan sholat atau kamu menghadapinya dengan penuh kesabaran, karena hendak mencari keridhaan Allah. Dunia ini bagaikan sebuah sungai yang lebar. Airnya senantiasa mengalir dan selalu bertambah setiap hari. Begitu juga halnya dengan nafsu kebinatangan. Manusia itu selalu merasa tidak puas, semakin tampak dan semakin tak sadarkan diri. Hidup manusia di dunia ini senantiasa penuh dengan ujian dan cobaan. Di samping mendapatkan kebahagiaan, kadangkala manusia juga dikelilingi oleh penderitaan.